Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya akan langsung memandu sahabat guru hebat, khususnya terkait dengan update kurikulum satuan pendidikan, orientasi berpusat pada murid tahun ajaran 2024-2025. Khususnya di kesempatan ini saya akan fokus pada 4 aspek, yaitu menguatkan kembali Prota Prosem kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 mengacu pada kalender pendidikan tahun ajaran 2024-2025. Kemudian update pembelajaran intrakurikuler mengacu pada CP tentunya, dan co-kurikuler mengacu pada kompetensi dan tema P5. Dan di berikutnya saya akan memandu bagaimana menjabarkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang tentunya sekarang saatnya barangkali sahabat guru hebat akan mengupdate. Sekolah sudah memperoleh predikat, misalnya sekolah adiwiyata atau sekolah sehat, sehingga penting visi itu betul-betul menggambarkan harapan atau tujuan besar yang ingin dicapai oleh seluruh warga satuan pendidikan dan tentu berpusat pada murid. Karena visi ini adalah tujuan yang hendak dicapai, lalu akan ada tambahan, yaitu bagaimana menjabarkan indikator visi, khususnya perilaku kunci yang esensial yang ada di dalam visi yang sudah ditetapkan. Nah, sedangkan misi itu tentu adalah cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu, ya tentu 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Nah, kemudian di update kurikulum satuan pendidikan tentu ada 4 aspek ini: karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan, sampai ke pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Jadi minimal 4 bab ini yang nanti akan menjadi fokus pembahasan kita. Nah, sahabat guru hebat, di kurikulum Merdeka barangkali sekolah ada yang memulai mandiri berubah saat ini. Tentu di pengembangan karakter, kemudian fleksibel, berfokus pada muatan esensial, ini menjadi 3 prinsip penting di dalam penyusunan kurikulum yang akan dirancang di sekolah, yaitu konteksnya adalah bagaimana fokus kepada pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional. Tentu ini aspek karakternya. Nah, kemudian di CP itu bagaimana sahabat guru hebat untuk fleksibel di dalam menentukan apa yang memang menjadi kebutuhan murid-murid di sekolah, dan muatan yang esensial itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, yang cukup penting yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana asesmen berkelanjutan. Di sini ada 3 aspek penting, yaitu ada tes diagnostik, kemudian ada asesmen formatif dan sumatif tentunya, asesmen akhirnya nanti, sehingga benar-benar murid kita dituntun selama proses pembelajaran itu untuk memahami konsep itu dengan benar. Nah, kemudian di orientasi pada murid, tentu ini keberpihakan kita kepada murid, bagaimana empati, bagaimana kepedulian. Kita akan berpihak pada murid ini menjadi sesuatu yang penting dengan kebiasaan refleksi yang bisa dapat saya perkuat di sini adalah proses mendorong diri untuk melihat kembali pada proses yang telah terjadi. Nah, saya mulai dengan struktur kurikulum, alokasi waktu. Di sini sekolah menyiapkan kurang lebih nanti ada 1656, ini untuk kelas 10 ya. Kemudian P5-nya ada 432. Di P5 kelas 11 itu ada 198, dan di kelas 12 ini ada 176. Jadi nanti ada 3 atau sampai 2 tema yang dipilih. Nah, ini sekali lagi di minggu efektif untuk kelas 10 dan 11 ini 20 dan 19, semester 1-nya 20 minggu, 19 minggu semester 2, sedangkan di kelas 12 itu adalah 20 dan 12 minggu. Nah, tentu di poin pentingnya sekarang di perencanaan pembelajaran itu yang paling penting
justru di intrakurikuler dan kokurikuler. Nah, di intrakurikuler ini yang paling penting adalah berdasarkan tes diagnostik yang sudah disepakati, yang telah diidentifikasi dari murid-murid. Ini penting sekali, semua guru harus memiliki data sehingga anak-anak kita yang mudah dengan cara mengandalkan penglihatan, artinya visualnya yang dominan, maka sahabat guru hebat nanti membuat perencanaan itu harus mengikuti langkah-langkah pembelajaran cara visual, cara auditori, dan tentu cara kinestetis. Nah, ini penting sekali untuk CP elemen yang menjadi acuan di intrakurikuler. Sedangkan di profil pelajar Pancasila tentu di sini adalah kompetensi dan tema P5 yang nanti tentu akan dipilih atau berulang lagi dilaksanakan, gaya hidup berkelanjutan, sampai dengan di sini ada rekayasa dan teknologi, ada 7 pilihan itu. Nah, ini jumlah JP-nya. Nah, tentu sekarang sekolah. Sekolah kita apakah sudah tahap berkembang atau tahap siap? Ketika tahap berkembang berarti kita masih P5-nya itu banyak diarahkan oleh guru. Tetapi kalau guru hanya memfasilitasi, pemahaman konsep ini yang menjadi prioritas, penyelesaian masalah sesuai dengan konteks lokal itu, maka sekolah itu sudah dalam tataran tahap siap. Nah, update visi-misi, saya akan langsung pandu sahabat guru hebat contoh yang saya sudah punya. Jadi di sini ada 4 bab yang sudah saya siapkan. Bab 1 ada latar belakang, istilahnya sekarang sudah kurikulum satuan pendidikan, lalu sampai kepada yang penting tentu di landasan hukumnya ini, ya. Di landasan hukum ini menjadi aspek pentingnya. Ada beberapa yang tentu akan menjadi kita drop ya, karena dengan pemberlakuan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang CP Dikdasmen ini, maka yang 2013 ini sudah di drop, ada yang merah-merah. Kemudian sudah saya masukkan yang baru CP maupun Beskap ya, tentang CP dan P5. Nah, di bab 2 di sini ada satu contoh sekolah binaan saya yang visi misinya adalah seperti ini. Nah, berdasarkan perlahan ini sudah disepakati terwujudnya peserta didik religius, berprestasi, berjiwa wirausaha, dan berwawasan lingkungan. Nah, tentang penambahan indikatornya, karena tadi indikator itu adalah perilaku kunci yang esensial yang ada di dalam visi, maka kita perilaku kuncinya apa? Religius, terwujudnya peserta didik yang berkarakter. Berprestasi berarti peserta didik itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang ditekuni dan tentu patut dibanggakan. Berjiwa kewirausahaan sampai berwawasan lingkungan, di sini perilaku kuncinya sudah coba dipandu. Lalu di sini ada misi, kemudian ada tujuan. Nah, tentu di bab 3 pembelajaran intrakurikuler di sini sudah coba dipandu ya, intra dan ekstra. Lalu di terakhir khusus di bab 4 di perencanaan pembelajaran secara profesional, guru terampil menyusun perangkat prota dan prosem, modul ajar sesuai mapel yang diampu. Begitu juga guru-guru terampil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan kata kunci, tentu guru harus mampu menyiapkan cara belajar yang paling mudah yang dianggap oleh murid-murid, sehingga pilihannya menggunakan langkah-langkah cara belajar visual, cara belajar auditori, cara belajar kinestetis, sehingga ini menjadi acuan. Cara belajar visual, guru menjelaskan materi secara langsung, murid mencatat prinsip penting sekaligus memahami konsep yang dipelajari, guru menunjukkan beberapa gambar terkait materi, dan dari situlah siswa akan cepat memahami materi melalui gambar. Nah, ini langkah-langkah
cara belajar visual yang harus dirumuskan di dalam modul ajar. Nah, ketika guru memilih tahapan cara belajar auditory, maka ada dua langkah juga. Guru menyajikan materi melalui video atau rekaman suara. Dari rekaman tersebut, siswa mendengarkan penjelasan materi yang telah didengarkan, dan selanjutnya dibentuk kelompok kecil. Dibentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan permasalahan yang diselesaikan bersama-sama, sehingga murid di sini saling aktif berdiskusi. Nah, yang terakhir tentu tahapan cara belajar kinestetis. Guru menyajikan materi, juga pilihannya video, dan tentu menyampaikan konsep yang dibahas. Lalu dari situ murid mempraktikkan perilaku yang ada di dalam video. Nah, tentu ini poin penting di perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi yang menjadi fokus. Lalu yang terakhir, bagaimana guru terampil mengembangkan asesmen diagnostik, dilanjutkan dengan formatif dan sumatif, sampai asesmen akhir untuk memastikan siswa memahami tema aspek yang dipelajari. Kesimpulan, keberhasilan sekolah ini menyusun update visi misi tentu diawali dengan penentuan tim perumus, rapat kerja hingga SK penetapan dan berita acara. Diakhiri dengan refleksi oleh warga sekolah apakah visi misi yang sudah dibuat ini berdampak bagi keberhasilan sekolah untuk membimbing murid-murid yang dipercaya di satuan pendidikan. Terima kasih sahabat guru hebat, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semuanya.